Ya Allah, aku tuh capek di PHP sinyal. Ayo, help me, help me. Aduh, aku udah keempat kali loh percobaan live. Meanwhile, teman-teman ya, please. Aku undang langsung aja Kak Teguh tanpa berlama-lama. Ya astaga, Dragon. Halo, Kak Teguh, aduh, ya pusing kenapa ya sinyalnya di PHP kemarin sinyal. kayak gini juga atau pas saya aja nih? Ih, kalau kakak sering lihat live di chatnya Flip emang seperti itu, nggak tahu deh Pare itu kenapa. Misal besok Flip harus beli ini kali ya, tower sendiri. Ih kak, tadi aku mau lanjut pertanyaanku sampai Iya ya, kepotong-potong kak. Jadi menurut kakak tahapan di LPDP itu yang paling susah apa sih kak? paling susah ya. Mm-mm. Hmm, kalau menurut saya sih setiap tahapan itu punya tantangan masing-masing. Tapi Iya, kalau iya. dari saya ya yang apa namanya yang membutuhkan eh, persiapan yang lumayan, Mm-mm. eh, administrasi juga lumayan. Jadi Mm-mm. bagaimana kita menulis esai, bisa juga sih kita tulis cepet-cepet, tapi apakah esai itu sudah kira-kira Sesuai. memenuhi apa namanya apa yang diinginkan oleh LPDP atau tidak gitu. Kemudian saya minta proof reading dari teman-teman alumni juga. Mm-mm. Kemudian selain administrasi tentunya wawancara, karena wawancaranya kan ada 2 tahap. Mm-mm. Itu gimana kak? Selain Kakak dulu. jadi wawancara yang pertama ini terkait dengan inilah apa namanya bidang yang kita ambil, kemudian ada wawancara kebangsaan gitu. Waktu itu kakak berarti wawancaranya juga di Bali atau di mana kak? Wawancara di Bali. Mm-mm. Oh, berarti waktu kakak nih 2019 belum ada corona ya kak? Berarti di wawancaranya semua tetap tetap muka langsung gitu. Iya, benar-benar. Jadi yang pertama, wawancara yang pertama itu ada 3 interviewer. Kemudian pas Mm-mm. kita masuk di wawancara kedua yang apa ya istilahnya tentang kewarganegaraan lah, itu 1 orang. Kakak waktu interview tuh pakai bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia? Mix ya. Jadi waktu itu pas wawancara pertama lebih banyak bahasa Inggris sih, tapi cuman ada 1 interviewer yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau untuk wawasan kebangsaan itu full bahasa Indonesia. Kakak ada nggak tips dan trik dari kakak untuk teman-teman yang nanti mungkin akan ada ini tahapan interview atau apa? Gimana caranya? Misalkan tips dan trik kakak biar nggak nervous kayak atau biar jawabnya lancar kayak itu apa yang dipelajarin? eh Tipsnya ya, kalau saya sih latihan sendiri gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube juga sudah banyak sekarang kira-kira pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan gitu. Kemudian rajin sharing juga sama teman-teman pemburu beasiswa yang lain biar kita latihan lah saling simak. Kalau seandainya kita ditanya ini jawabnya nanti seperti apa gitu. Kemudian minta masukan juga sama Wordy yang lain. Saya rasa itu cukup efektif ya. Dan boleh usul nggak ini untuk flippers, Boleh, flip English? boleh silakan. Ya mungkin kedepannya kalau mau mungkin berkontribusi juga dari flip English nanti bisa dibuat kayak eh, coaching klinik gitu. Nah, coaching klinik terkait dengan beasiswa CCI bisa, beasiswa LPDP. Nah, mungkin nanti sekitar beberapa bulan sebelum beasiswa itu dibuka, itu bisa dibuat kayak coaching klinik. Nah, satu awardee itu nanti bisa handle mungkin 5 atau 6 orang. Dan itu pernah kita lakukan juga sama teman-teman yang di Sumatera kemarin. Ini untuk Mm-mm. beasiswa CCI dan alhamdulillah itu lebih efektif gitu. Jadi nanti mereka Mm-mm. lebih apa namanya lebih fokus. Kalau via Zoom mungkin yang pesertanya 40 orang, 50 orang itu kan Mm-mm. agak terbatas. Jadi nanti kita bagi roomnya seperti apa. Satu orang satu wordy untuk
5 orang peserta gitu. Jadi kan bebas untuk ditanya. Jadi lebih. Ini kakak ada nggak rencana event seperti itu lagi nanti di next ke depannya? eh Kemarin diundang sih. Kalau insya Allah kalau ada undangan bersedia membantu teman-teman yang lain juga. Oke, nanti aku misal Flip mau bikin webinar terkait dengan CCI program atau roadmap to get scholarship LPDP, nanti bisa undang kakak sebagai pemateri ya. Ika, menurut kakak Insya Allah. LPDP scholarship itu tuh diperuntukkan untuk mahasiswa yang berkarakter seperti apa sih? Ada nggak sih karakter-karakter tertentu yang emang cocok untuk diberikan ini award di LPDP gitu? Ya kalau menurut saya ya mungkin yang intinya berkontribusi untuk Indonesia lah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin S1-nya nggak biasa-biasa atau nggak outstanding gitu, itu jangan khawatir untuk atau jangan ragu untuk mendaftar karena ada banyak faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pihak LPDP gitu. Termasuk saya juga S1 biasa-biasa aja. IPK cuman sekedar di atas 3, tapi kan ada faktor-faktor lain, pengalaman organisasi, dan kegiatan-kegiatan sosial kita itu apa gitu. Dan yang saya lihat rata-rata teman-teman yang penerima beasiswa itu aktif di organisasi dan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, itu juga yang dilihat oleh LPDP. Kita setelah dapat beasiswa LPDP ini mau berkontribusi apa ke masyarakat khususnya gitu. Kalau kakak dulu karakter mahasiswanya yang seperti apa? Mahasiswa yang kuliah pulang kah atau yang ini aktif anak-anak organisasi gitu? Saya gimana ya, nggak terlalu inilah, tapi ada ikut organisasi juga, ikut beberapa Dulu organisasi ya. aktif di apa? Saya yang pertama di GEN namanya Global English Network, itu Itu gimana? ini yang buat penerima beasiswa dari ini juga fellowship gitu. Kemudian UKMF olahraga, kemudian di rumah juga ikut Karang Taruna, kemudian di rekan-rekan pariwisata ikut apa namanya LCC bersih-bersih pantai gitu, Oke, edukasi berarti kalau masyarakat teman-teman terkait punya dengan pengalaman kebersihan organisasi, gitu. misal Karang Taruna juga bisa dijadiin ini ya kak, kontribusi ke masyarakat. Bisa bisa. Even cuma Karang Waktu itu saya Taruna itu minta kan ini kita juga juga. berkontribusi. Ya benar benar benar. Bisa bisa. Oke. Kak, aku mau ini deh pertanyaan terakhir dari Desti untuk Kak Teguh. Bisa nggak kakak kasih motivasi ke kita atau nggak kayak kalimat semangat gitu deh? Tips dan trik kakak biar survive bagi teman-teman yang sekarang lagi di pemburu beasiswa kayak atau apa? Apa nih kak? Biar semangat kita tuh tetap selalu berkobar untuk mendapatkan beasiswa. Eh, Tips and trick ya. Yang pertama mungkin ini ya, kita harus bulatkan eh, tekad kita, kemudian harus percaya diri juga. Kadang-kadang banyak teman-teman yang belum daftar udah minder duluan gitu, padahal kita semua punya hak yang sama gitu. Dan logikanya kalau kita sendiri sebagai aplikan beasiswa nggak percaya diri sama diri kita sendiri, bagaimana penyedia beasiswa itu akan menaruh kepercayaan kepada kita untuk diberikan beasiswa gitu. Jadi harus tetap pede, walaupun nggak outstanding di kampus, tapi Tapi jangan berkecil hati. penerima beasiswa gitu. Dan jangan pernah uh, ragu untuk mencoba. Karena mungkin dilihat sama teman-teman yang di Instagram saja yang berhasil ya, tapi sebenarnya ada banyak beasiswa-beasiswa dari S1 yang saya apply yang tidak lolos gitu. Tapi dari sekian percobaan itu, kalau kita sudah berusaha, insya Allah pasti ada saja jalan untuk mendapatkan beasiswa gitu. Bahkan bisa di percobaan pertama. Itu teman-teman, jadi kata Kak Teguh, jangan takut buat mencoba dan kita harus percaya diri, jangan berkecil hati. Misalkan kalau S1-nya kurang outstanding ya, pokoknya kita harus tetap mencoba karena kita kan nggak tahu kan every people has their own lucky atau setiap orang punya kesempatannya masing-masing. Jadi teman-teman yang
sekarang lagi berjuang, misalkan berjuang dapat beasiswa, yang harap-harap cemas pengumuman LPDP-nya itu gimana. Jangan patah semangat, kata Teguh selalu mencoba. Ini ada yang komen nih Kak, kata Kak Raja Gufron, mantap brother, mantap juga brother. Beliau ini Lupa baca komen. ini saya juga banyak konsul dari beliau ini. Saudara saya Raja Gufron. Beliau penerima beasiswa LPDP juga. Oke. Berarti hai Kak Raja Gufron. Jadi semangat ya untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang mendapatkan beasiswa. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak Kak Teguh, dapat award di beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Kak Teguh, terima kasih ya Kak Teguh untuk waktunya. Sama-sama, Disti. Sorry, tadi banyak kendala dan juga sempat terputus-putus yang mungkin membuat Kak Teguh jadi gak mood ya untuk ngobrol, tapi Kak Teguh tetap bersabar bersama kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya bersama Flip English Club Pare. Nanti jangan lupa followernya Kak Teguh dan juga followersnya Flip. Kalau IGTV-nya akan aku upload di IGTV. Nanti kalau teman-teman tadi ketinggalan obrolan kita seputar CCI program, kemudian perjalanan Kak Teguh dapat apply beasiswa LPDP dan lain sebagainya, jangan lupa cek IGTV kita. Mungkin itu aja obrolan kita pada sore hari ini. Kak Teguh, terima kasih. Semoga pendidikannya lancar Kak Teguh ya. S2-nya lancar nanti. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol di lain waktu. Kak Teguh, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya ya teman-teman. Dan stay at home. Selalu pakai masker, jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Kak Teguh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.